Atlet Paralimpik asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Sofyan, telah menoreh berbagai prestasi sejak menjadi atlet Paralimpik cabang olahraga tenis meja tahun 2012. Salah satunya adalah memenangkan medali emas pada ajang Asian Para Games di Solo tahun 2022 lalu. Tidak ada kata menyerah meski tantangan cukup besar. Inilah ungkapan yang dapat menggambarkan sosok Sofyan, atlet tenis meja berprestasi asal kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum menjadi seorang atlet, Sofyan yang tidak bisa berjalan sejak balita ini bekerja sebagai pembuat sepatu dan menjualnya ke berbagai toko. Namun, kegemarannya pada olahraga tenis meja dan berlatih di Persatuan Tenis Meja Nabontar pada tahun 2012 kemudian mengantarkannya menjadi seorang atlet tenis meja. Meski memiliki keterbatasan fisik, tidak menghalangi semangatnya untuk berlatih, hingga bisa mengantarkannya ke berbagai turnamen tenis meja. Bahkan jarak antara rumah dengan lokasi latihan yang ditempuh selama 15 menit, Sofyan jalani dengan menggunakan beca modifikasinya sendiri. Semuanya itu ia lakukan agar bisa menjawab tantangan bahwa disabilitas bisa berprestasi di cabang olahraga yang dikuasai oleh masyarakat pada umumnya. Selain menjadi seorang atlet, saat ini Sofyan juga menjadi Sekretaris Jenderal National Paralympic Committee atau NPC Kabupaten Deli Serdang. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Sofyan selaku atlet Paralimpik dari cabang olahraga tenis meja. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mas Sofyan. Apa kabar? Assalamualaikum, Mas. Selamat siang, Mas. Waalaikumsalam. Baik, Sehat, Mas. Saya sehat. Alhamdulillah. kita langsung saja berbincang tentang apa saja yang sudah dilakukan Mas Sofyan hingga bisa meraih medali-medali emas ya dari berbagai turnamen-turnamen atau pertandingan-pertandingan tenis meja. Namun sebelum ke sana kami ingin mengetahui dulu nih Mas Sofyan. Sebelumnya tadi di tayangan sudah dijelaskan bahwa Mas Sofyan pembuat sepatu ya. Dan kini sudah menjadi seorang atlet profesional Paralimpik cabang olahraga tenis meja. Ini mungkin pemirsa di rumah ada yang penasaran Mas. Seperti apa perubahan Mas Sofyan atau apa yang membuat Mas Sofyan ini memutar arah dari sebelumnya seorang pembuat sepatu menjadi seorang atlet profesional cabang olahraga tenis meja. Siapa yang menginspirasi Mas Sofyan? Ya, sebelumnya saya buat sendal, sepatu di rumah karena orang tua saya kan bisa buat sepatu sendal gitu, Mas, di rumah. Karena emang orang tua saya itu karena di sini kan kami ada 4 orang bersaudara yang disabilitas itu saya gitu kan. Mhm, Jadi orang tua itu lebih mengcover saya supaya bisa jadi apa ke depannya gitu mhm. kemarin. Jadi karena bapak bisa buat sepatu, jadi saya diajarkan buat sepatu itu tamat sekolah 2006 udah mulai buat sepatu. Jadi kenapa bisa ke tenis meja? Karena saya orangnya aktif, Mas. Apa aja yang saya lihat itu kira-kira bisa saya kerjakan saya buat gitu. Mhm. Nah, jadi waktu itu tetangga saya beli tenis meja, terus saya iseng pakai bangku main, terus bisa. Nah, jadi pas bisa pakai bangku itu, pas sering-sering main di situ ada namanya Bang Goliong, Sarmadi Goliong itu pelatih tenis meja di klub. Dia lihat saya main dan dia perkenalkan saya kepada NPC Sumatera Utara gitu. Jadi dibawalah ke sana saya sama Bang Goliong itu, Bang Sarmadi. Mhm. Bawa ke sana saya dikenalkan sama Pak Ang, pelatih NPC Sumut pada waktu itu. Dan beliau melihat bakat saya bermain dan langsung saya disuruh terus latihan, Mas. Mhm. Kayak gitu sampai sekarang. Mhm. Tapi kalau untuk cabang olahraga tenis meja ini kan kita tahu ya itu selalu bergerak ya. Kalau yang kita lihat saja tenis meja pada umumnya orangnya kan selalu bergerak kanan kiri kemudian tangannya juga selalu bergerak. Ini kenapa memilihnya tenis meja di mana pasti kan Mas Sofyan sendiri memiliki keterbatasan dalam ruang gerak. Ya masalah pergerakan itu, Mas, itu kan memang sebelum saya pun jadi atlet tenis meja ada teman-teman saya yang memang duduk di kursi roda bermain tenis meja gitu.
Mhm. Jadi saya melihat mereka, saya lihat di YouTube, saya pelajarin. Ya memang pertama itu susah, lambat laun memang karena saya memang latihan terus, saya ikutin semua instruksi dari pelatih, alhamdulillah. Mhm. Jadi pergerakan-pergerakan bola yang kemana pun saya bisa ambil dengan kursi roda. Mhm. Oke, mungkin banyak pemirsa di rumah yang tidak mengetahui ya prestasi yang sudah diraih oleh Mas Sofyan dalam cabang olahraga tenis meja ini. Mungkin boleh disebutkan Mas Sofyan apa saja prestasi-prestasi yang sudah Mas Sofyan raih selama ini? Ya prestasi yang saya dapat itu pertama kali saya berangkat itu 2015 Kerjurnas di Solo, saya dapat 2 perunggu. Mhm. 2016 saya Peparnas atau kalau non disabilitasnya itu PON, saya dapat 2 perunggu, 1 perak. Mhm. Kejurnas 2017 saya dapat 2 emas. Kejurnas 2019 saya dapat 2 emas. Mhm. Berangkat ke Taiwan saya dapat perunggu. Wow. Kemarin ASEAN Para Games di Solo, karena kan kemarin seharusnya di Vietnam kan, Mhm. batal. Jadi Indonesia yang ambil, saya dapat emas di beregu, sama Mhm. perunggu di double putra. Mhm. Itu Baik. prestasinya, Mas. Jadi selain di kancah nasional, Mas Sofyan juga sudah mengharumkan negara ya di kancah internasional karena tadi sudah sempat juga meraih di luar negeri ya, di luar Indonesia. Apakah sempat bertemu juga dengan presiden kita, Presiden Joko Widodo di beberapa turnamen atau pertandingan Mas waktu Mas Sofyan mendapatkan penghargaan? Gimana, Mas? Apakah Mas Sofyan juga sudah bertemu dengan presiden atau pemerintah setempat dan mendapatkan dukungan atau perhatian lebih, perhatian khusus dari mereka, dari pemerintah pusat ataupun pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara? Kalau untuk dukungan, presiden kita Pak Jokowi sangat-sangat mendukung, tapi kalau untuk bertemu saya belum ya, karena kemarin pemanggilan, untuk mencairkan bonus atau tali asih di istana dibatasin karena Covid kan, jadi Mhm. ada 20 orang aja, sedangkan atlet itu ada ratusan kan, jadi ada pembatasan. Mhm. Untuk di kabupaten, ya saya berharap untuk kabupaten, kota, bawah-bawahnya camat atau kepala desa, ya paling tidak memang apa ya, ya presiden aja menghargain kami gitu loh. Terus Mhm. sebagai atlet, disabilitas yang memang mengharumkan nama bangsa. Mhm. Pada saat ini memang, kabupaten betul-betul apa ya, support lah, tapi ya ke bawah-bawahnya agak-agak kurang gitu kalau menurut saya ya. Mhm. Karena apa ya, mereka tidak tahu gitu loh atlet disabilitas apa, yang mereka tahu itu ya mungkin atlet-atlet normal saja gitu. Tapi alhamdulillah semuanya udah mulai berjalan sih, tapi harapan saya ya mulailah dari provinsi, dari kabupaten, mulai ada kesetaraan lah kalau bisa gitu. Apa Ya. yang didapatkan orang non disabilitas, kalau bisa ya kami dapat juga gitu dengan nilai-nilai yang sama seperti mereka. Toh kami juga mengharumkan nama bangsa, Mhm. mengharumkan nama provinsi, mengharumkan nama kabupaten gitu. Mhm. Boleh dikasih Gitu, Mas. spill, Mas Sofyan, atau dikasih bocoran kira-kira bonus yang dikasih oleh presiden kita, Presiden Joko Widodo ke para atlet Paralimpik ini berapa, Mas? Ya kalau untuk bonus emasnya itu yang single itu 500 juta ya, Mas. Hmm. Tapi saya kan beregu, beregu itu 350 juta Wow. gitu, Mas. Mhm. Kalau perunggunya 150 Mhm. Ini bisa gitu, Mas. menjadi sebuah inspirasi ya bagi para penyandang disabilitas di luar sana agar mereka juga berani ya, berani bermimpi dan juga Iya, berani untuk mewujudkan mimpi. Nah, tapi mungkin banyak pemirsa di rumah yang tidak mengetahui ya, mungkin kerja keras Mas Sofyan di balik layar seperti apa, di balik penghargaan-penghargaan yang telah diraih. Sebenarnya apa saja hambatan, tantangan, rintangan yang harus dilalui Mas Sofyan untuk meraih kesuksesan dan meraih medali-medali yang Mas Sofyan sudah ambil. Tapi ditahan dulu Mas Sofyan karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Mas Sofyan, salah satu atlet berprestasi di Medan, Sumatera Utara. Mas Sofyan tadi sudah menjelaskan bonusnya ternyata lumayan ya, kurang lebih 500 juta ya. Ini
Mas. Bonusnya Alhamdulillah. apakah pure masuk ke Mas Sofyan semua atau ada sebagian besar yang diarahkan atau dialihkan untuk komunitas atau perkumpulan NPC di Medan untuk keperluan mereka meregenerasi atlet-atlet selanjutnya atau seperti apa? Ya bonusnya ada pemotongan lah Mas, ADART sesuai dengan kesepakatan lah. Intinya yang kami keluarkan juga untuk kemajuan atlet-atlet, untuk prestasi mereka juga. Jadi ya karena organisasi juga kami bisa kembang tumbuh, bisa prestasi kemanapun. Jadi ya itu udah sesuai dengan kesepakatan sih Mas. Mhm. Jadi memang sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak ya. Jadi tidak semua masuk Ya, ke kantong Mas Sofyan, tapi untuk menjaga keberlanjutan adanya atlet yang berprestasi harus ada dimasukkan sedikit ke NPC ya. Nah, saya dengar ya. Mas Sofyan juga sudah menjadi salah satu orang penting di NPC, menjadi sekretaris jenderal ya di sana. Nah ini bagaimana Mas? NPC di sana apakah sudah ada regenerasi yang berjalan agar atlet-atlet Paralimpik kita juga semakin banyak yang profesional dan semakin banyak lagi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional? Ya semenjak Pak Presiden itu menyetarakan bonus gitu loh Mas, bahasa apanya bonus, kita sama dengan orang normal. Mhm, Banyak orang-orang disabilitas yang memang mau gitu dan semangat untuk menjadi atlet gitu Mas. mhm, Jadi regenerasinya semakin banyak lah. Kalau dulu kan regenerasinya sulit, sekarang ini tumpang tindih juga, udah mulai seperti orang non disabilitas, perkembangan atlet-atlet disabilitas. Nah, untuk perkembangan Kabupaten Deli Serdang, kami pengurus NPC Deli Serdang itu menjemput bola Mas, bergerak mencari atlet-atlet yang punya potensi. Karena kan mhm, banyak teman-teman disabilitas yang nggak tahu di mana tempatnya untuk seperti kami ini gitu. Makanya kami di sini sama tim mencari ke pelosok-pelosok untuk menjadikan mereka atlet seperti kami dan besar menjadi seperti kami gitu Mas. mhm. Jadi artinya Mas Sofyan juga turun langsung untuk jemput bola dan melatih atlet-atlet yang punya potensi ya atau bakat dalam menjadi atlet profesional? Iya Mas, saya menjemput bola, saya turun, saya bercerita kepada mereka bahwasanya kita bisa, kita mampu gitu. Nggak ada Mhm, yang nggak bisa kalau kita niat, saya bilang gitu. Karena kan prinsip saya tidak ada juara tanpa latihan gitu Mas. Saya mhm, selalu bilang sama teman-teman tidak ada juara tanpa latihan. mhm, Saya mau berangkat ke Papua kemarin aja sebulan atau 2 bulan kemarin aja sampai kecelakaan saya karena pulang latihan. Tapi itulah semangat saya, untuk menjadi atlet yang besar. Jadi saya ceritakan sama teman-teman dan alhamdulillah mereka termotivasi melihat mhm, video-video dan cerita-cerita teman-teman ke mereka dan foto-foto kami gitu loh. Jadi itu penyemangat mereka dan mereka apa ya, pokoknya mereka semangat dan mau lah intinya. Karena saya tunjukin gitu bahwasanya saya juga pakai kursi roda, saya bisa kemana mana. Jadi mhm, nggak ada yang membatasin dengan, tubuh kita yang disabilitas, itu Mas. mhm. Baik, ini luar biasa sekali ya. Kami mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan Mas Sofyan dalam melahirkan bibit-bibit baru untuk menjadi atlet profesional ya. Nah, mungkin Iya. banyak juga pemirsa yang tidak mengetahui ya. Mungkin saat ini Mas Sofyan sudah banyak meraih penghargaan, medali, dan bonus dari pemerintah. Tapi di balik itu, Mas Sofyan pasti selalu bekerja keras ya untuk berlatih agar bisa menjadi atlet yang profesional, yang handal dalam bidangnya. Ini seperti apa Mas? Kerja keras Mas Sofyan untuk meraih medali dan bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Apa saja hambatan, tantangan, rintangan yang Mas alami dalam meraih semua prestasi Mas Sofyan? Ya pada saat waktu latihan, hujan, saya tempuh, kadang saya kemarin kecelakaan, saya tabrak mobil gitu kan, karena mungkin letihnya latihan, capeknya latihan gitu, jadi nggak fokus. Tapi itu membuat saya menjadi termotivasi, terus semangat gitu. Karena kan memang orang disabilitas ini kadang-kadang yang orang non disabilitas ada sebagian oknum yang memang memandang kami ini lemah dan rendah gitu kan. Mhm, Jadi ya itu kan udah terapa ke diri saya gitu, orang-orang tertentu itu gitu. Jadi saya membuktikan kepada mereka bahwasanya kami bisa lebih daripada kalian gitu loh. Kami mhm, bisa membanggakan orang tua kami, kabupaten kami,
provinsi kami dan Indonesia kami gitu. Sama seperti kalian dan mungkin lebih daripada kalian. Gitu. Mhm. Itu motivasi saya, Mas. Itu yang membuat saya itu semangat gitu karena ada orang-orang tertentu yang merendahkan dan berpikir bahwasanya kau mau jadi apa gitu. Kau nggak Mhm. bisa apa-apa ke depan. Mhm. Itu, Mas. Oke, jadi eh, cibiran dari orang luar atau stigma ya yang diberikan dari masyarakat luas kepada para penyandang disabilitas ini justru menjadi motivasi ya, menjadi penyemangat, menjadi api dalam diri Mas Sofyan untuk terus meraih apa yang Mas Sofyan inginkan, yaitu menjadi atlet profesional yang mengharumkan nama bangsa Indonesia, Mas Sofyan. Iya. Iya, Hmm. Mas, betul. Makanya orang-orang sekeliling saya itu menjadi motivasi karena memang orang tua saya yang membuat saya semangat. Selalu bilang masih banyak yang lebih parah dari kau gitu kan. Saya juga dulu sempat minder gitu kan. Mhm. Tapi itu karena ada sesuatu itu menjadi sesuatu intinya, Mas. Mhm. Gitu. Jadi Baik. sebenarnya sih kayak kalau untuk kesetaraan ya untuk di Indonesia alhamdulillah, Mas. Mhm. Tapi kalau untuk di Sumatera Utara akses disabilitas gitu loh, Mas. Kalau bisa ya mungkin ini bisa dikembangkan gitu kan untuk orang-orang tunanetra, kursi roda, untuk ke mall, untuk ke tempat-tempat apa namanya instansi-instansi pemerintah. Kayak kami kan mengurus-ngurus apa gitu kan, kayak Mhm. bank-bank atau apa gitu. Tolonglah dibuat apa ya kayak kayak di Solo itu, Mas, surganya orang disabilitas gitu loh. Mhm. Kalau bisa seperti itu gitu. Mhm. Kayak mall-mall tuh ada tempat jalan kursi rodanya, kayak ada tempat kamar mandi yang memang akses lah intinya, Mas. Saya berharap supaya Sumatera Utara itu menjadi surganya disabilitas juga seperti di Solo, Mas, gitu. Mhm. Aksesnya lah intinya, akses disabilitas itu harus betul-betul diiniin karena kan kami punya hak juga Mhm. sebagai warga negara gitu. Mhm. Baik, ini Gitu, jadi Mas. catatan penting untuk pemerintah ya, bahwa kesetaraan itu menjadi hal yang penting bagi penyandang disabilitas. Jadi harus ada pembangunan yang merata di seluruh kota yang ada di Indonesia. Selama Mas Sofyan menjadi seorang atlet profesional dan bertanding di berbagai pertandingan, apa pengalaman yang mungkin tidak terlupakan atau pengalaman yang menjadi motivasi untuk Mas Sofyan agar terus ingin menjadi seorang atlet profesional, bahkan ingin menurunkan ke bibit-bibit baru kepada para atlet muda kita? Ya, pengalaman yang paling saya berkesan itu ketika saya bertanding di Taiwan dan di ASEAN Para Games, jumpa teman-teman dari luar negeri. Jadi bahasa yang memang belum bisa saya ini gitulah, apa ya? Pokoknya itu yang berkesan sih menurut saya juara. Mhm. Juara itu membuat saya termotivasi dan membuat saya itu apa ya, untuk teman-teman saya yang saya lihat di jalan-jalan itu yang pakai kursi roda yang minta-minta itu supaya apa ya, ayolah gitu loh. Mhm. Ada cara lain jangan meminta-minta gitu loh, Mas. Maksudnya ya banyak motivasi yang memang saya dapat dari pertandingan-pertandingan, ketemu orang-orang hebat, ketemu pemain-pemain hebat, ketemu eee, pokoknya di pemerintahan kayak Pak Bupati, Pak Gubernur, wah Pak Presiden dulu memang nggak ketemu, tapi waktu di Baik. Papua saya tetap apalah Mhm. dada gitu karena kan saya menutup obor eee, untuk Sumatera Aceh gitu loh. Saya Baik. kan bendera gitu. Mhm. Terakhir Mas Sofyan, apa target ke depan dari Mas Sofyan dan teman-teman di sana, dan apa pula pesan Mas Sofyan untuk penyandang disabilitas di luar sana atau pemirsa di rumah agar mereka mempunyai keberanian, tidak memandang rendah dirinya dan mempunyai mimpi yang besar dan berani juga untuk mewujudkan mimpi tersebut, Mas Sofyan? Ya, kalau menurut saya untuk teman-teman disabilitas yang jangan malu lah. Untuk orang tua yang punya anak-anak disabilitas, keluarkan mereka dari rumah itu, buat mereka itu mengenal dunia ini gitu. Jadi pemikirannya ketika orang tua itu nggak ada, mau jadi apa mereka, gitu loh. Mhm. Jadi kalau untuk motivasi semangat olahraganya ya intinya latihan gitu loh. Tidak ada juara tanpa latihan. Untuk teman-teman yang disabilitas yang tidak berkecimpung di olahraga, ya kita sama-sama semangat, kita sama-sama punya prestasi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah malu dengan keadaan. Jangan pernah pikirkan apa yang kurang dari Mhm. tubuh kita, Baik. tapi buat yang lebih untuk ada yang di tubuh kita gitu. Mhm.
Terima kasih Mas Gitu. Sofyan. Jadi intinya keterbatasan ini, keterbatasan yang kita miliki tidak menjadi penghalang ya, tidak menjadi hambatan untuk meraih apa yang kita inginkan atau cita-citakan. Terima kasih Mas Sofyan telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas Sofyan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Mas, salam sehat. Pemirsa, seperti apa rupa Menara Pandang Saujana di Taman Mini Indonesia Indah? Informasinya kami sajikan usai jeda, tetap di Halo Indonesia.